Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang salah seorang sahabat atau sahabiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu putri beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai, yang sangat dicintai, yaitu Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Az-Zahra radhiyallahu anhu wa ardah wa radhiyallahu anha wa radaha. Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mempunyai keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan, qalat aqbalat Fatimatu tamshi ka'anna mashyataha masyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suatu hari datang dan berjalan, dan cara jalannya itu seperti cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, marhaban ya marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ajlasaha an yaminihi au an shimalihi, kemudian beliau mempersilahkan duduk di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Thumma asarra ilaiha hadithan fabakat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Fatimah menangis. Faqultu laha, kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, lima tabkin, mengapa engkau menangis? Thumma asarra ilaiha hadithan fadhahikat. Pertanyaan tadi belum dijawab oleh Fatimah. Kemudian pun Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu kepada Fatimah, kemudian tiba-tiba dia tertawa, tersenyum. Faqultu ma ra'aitu kal yauma farahan aqrab min huzn. Mengapa saya, ada apa? Ya, hari ini saya melihat kamu habis sedih, kemudian bahagia lagi. Ya, habis sedih, kemudian senang. Ada apa? Fasa'altuha amma qal, maka saya pun bertanya, kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, maka Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma kuntu liufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan menceritakan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Fa sa'alatha, kemudian waktu berlanjut pun beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, meninggalkan umatnya, maka bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah. Fasa'altuha faqalat, maka saya pun bertanya kepada Fatimah dan Fatimah menjawab, asarra ilai, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan rahasia, mengatakan, inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'ana kulla sanatin marratan wa innahu 'aradani al-'ama marratain. Jibril itu setiap tahun membacakan kepadaku Al-Qur'an satu kali. Satu kali dalam setahun membacakan kepadaku Al-Qur'an semuanya. Ya, dari awal sampai akhir. Dan adapun tahun ini itu beliau membacakan 2 kali.
Wala urahu illa hadra ajali. Kata Nabi SAW, dan saya tidak melihat ini kecuali tanda-tanda bahwa sudah dekat ajal kematianku, kata Nabi SAW. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi. Kata Nabi SAW, dan engkau wahai Fatimah adalah orang pertama dari keluargaku, dari ahli baitku, ahli bait akan menyusulku. Kata Nabi SAW. Fabakat. Maka saat itulah Fatimah radhiyallahu anha menangis. Karena mengetahui bukan karena bahwa dia akan meninggal setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menangis karena mengetahui bahwa tidak lama lagi ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang dan meninggalkan semua umatnya dan meninggal dunia. Fabakat, maka beliau menangis. Amma faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, ama tardaina an takuni sayyidata nisa'i ahlil jannah? Tidakkah engkau senang, bahagia jika engkau menjadi pemimpin para perempuan beriman di dalam surga? Para pemimpin perempuan dalam para penghuni surga? Au nisa'il mu'minin, atau pemimpin wanita-wanita mukminat? Fadhahikat lidzalika, maka beliau pun tertawa dan tersenyum akan berita itu. Ya, hadis ini sudah diberikan oleh Al-Bukhari. Jadi di sini menunjukkan bahwa keutamaan Fatimah radhiyallahu anha adalah beliau adalah penghulu atau pemimpin pemuka dari wanita-wanita kaum muslimin nanti dalam surga. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para nabi, para aulia, para rasul, maka anaknya Fatimah radhiyallahu anha adalah pemimpin seluruh wanita kaum mukminat. Yang di sini ada isyarat menunjukkan kepada kita ada suri tauladan yang patut kita contoh dari Bunda Fatimah radhiyallahu anha. Tentang keutamaan yang lain juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimatu bad'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku. Ya, bagian dariku. Faman aghdabaha aghdabani. Siapa yang membuat Fatimah marah, maka itu sama saja membuat aku marah. Jadi tidak boleh menyakiti Fatimah, tidak boleh menyakiti keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umumnya. Ya. Wa lafdhu sahih Muslim, dan lafaz sahih Muslim, innama Fatimatu bad'atun minni yu'dhini ma adzaha. Rawi Muslim. Jadi Fatimah itu adalah bagian dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa, ya, kalau dia sakit, kalau dia merasa sakit, kalau dia merasa marah, maka yu'dhini ma adzaha. Aku merasakan sakit apa yang dia rasakan. Ya. Kalau Nabi sakit, atau kalau Fatimah sakit, itu Nabi ikut tersakiti juga. Ya, baik perasaannya maupun hal yang lain. Begitulah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha dilahirkan, ya, sebelum Nabi diutus, ya, belum lama, ya, mungkin beberapa hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Ya. Dan tentunya ibunya Fatimah radhiyallahu anha adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Dan Fatimah radhiyallahu anha dinikahi oleh
sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di bulan Zulqa'dah atau sebelumnya di tahun Ithnataini di tahun kedua yaitu setelah terjadinya perang Badar. Ya, terus setelah perang Badar, tidak lama perang Badar, beliau menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Ya, karena perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah. 2 tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi putrinya. Ya, sangat menyayangi dan sangat memuliakannya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha termasuk anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu taat, begitu banyak beribadah, sangat menjaga kehormatannya. Ya. Sangat menjaga kehormatan dirinya dan sangat bersyukur kepada Allah SWT menerima apa adanya dengan keadaan yang sangat terbatas dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tergambar dalam riwayat yang diriwayatkan oleh satu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Fatimah ketika bersafar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar dia itu bersafar berangkat dari rumahnya Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kalau bersafar pasti mengunjungi orang yang terakhir beliau pamit kepadanya adalah putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Dan kalau dia datang, idza qadima wa awwalu man yadkhulu alaihi idza qadima Fatimah. Dan orang yang pertama kali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari safar adalah Fatimah radhiyallahu anha. Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha kalaman wa haditsan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah." Tidak ada orang yang saya lihat yang paling mirip perkataannya, kata-katanya, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah. Jadi Fatimah sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih mirip daripada beliau. Ya, sangat mirip dengan ayahandanya radhiyallahu anhu. Wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha faqabbalaha wa rahhaba biha. Kalau Fatimah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berdiri menyambut anaknya, kemudian menciumnya dan menyambutnya dengan sambutan yang sangat hangat. Langsung dicium putrinya. Dan disinilah adalah sunnah kita untuk mencium, tanda kasih sayang, mencium anak kita ketika datang menemui, adalah salah satu tanda kasih sayang, dan itu salah satu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara untuk memuliakan anak kecil. Ya. Aisyah Fatimah radhiyallahu anha termasuk wanita yang sangat besar rasa malunya. Dan ini diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit, dan sakitnya itu adalah yang mengantarkan beliau wafat, membuat beliau wafat. Beliau sangat malu akan terlihat lekuk-lekuk tubuhnya atau bentuk tubuhnya. Beliau malu terlihat bentuk tubuhnya ketika sudah meninggal, dibungkus dengan kain kafan, dibawa ke pekuburan, dilihat oleh
laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian Bunda Fatimah radhiyallahu anha pun mengatakan, "Inni la astahi an akhraj atau an akhruja ghadan 'ala ar-rijali min khilalihi jismi." Ya, saya sangat malu. Sangat malu besok nanti saya digotong ya oleh laki-laki, dibawa ke kuburan ketika sudah meninggal. Mereka membawa jasad saya dan melihat tubuh saya. Artinya melihat bentuk tubuhnya ketika dibungkus kain kafan. Ya. Inni la astahi an akhruja ghadan 'ala ar-rijal min khilalihi jismi. Ya. Jadi beliau malu untuk dilihat. Padahal kekhawatiran itu setelah beliau radhiyallahu anha meninggal dunia. Fa asyarat 'alaiha Asma bintu Umais, maka Asma bintu Umais memerintahkan atau memberikan usulan an tasna'a laha na'syan yasturuha kama yaf'alu ahlul Habasyah. Maka Asma bintu Umais pun mengusulkan untuk dibuat keranda yang menutupi tubuh beliau ketika digotong ke pemakaman, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah, Ethiopia pada saat itu. Jadi keranda itu dari hadis ini pula kita ketahui bahwa awal kali digunakan sebelum orang-orang Arab menggunakannya adalah orang-orang Ethiopia. Jadi dibuatkan keranda sehingga tubuh mayit itu tidak terlihat langsung oleh orang-orang yang membawanya ke pemakaman. Karena kalau dibawa di atas papan saja, akan terlihat. Dan ini termasuk sunnah, ya, sunnah yang disetujui oleh para sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat keranda mayit. Ya, dengan catatan keranda itu fungsinya adalah untuk menutupi tubuh mayit tersebut, ya, tidak berlebihan. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, berlebih-lebihan dalam menghormati keluarganya yang meninggal dunia. Cukup untuk menutupi tubuhnya itu saja. Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 ashhur, 6 bulan saja. Karena memang beliau adalah orang pertama dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyusul beliau. Ya, sebagaimana hadis yang kita bahas tadi pertama kali. Tepat di malam Selasa, setelah 3 hari berlalu daripada bulan Ramadan. Jadi sekitar tanggal 3 Ramadan. Ya. Li thalath khulwan min Ramadan. Ya, atau bisa difahami juga di sini, wallahu alam, thalatha khulwan min Ramadan, atau 3 hari setelah berlalunya bulan Ramadan. Wallahu alam. Ini khulwan di sini kata telah berlalu. Yang jelas di tahun ihda asyrata, tahun 11 Hijriah, dan umur beliau 28 tahun. Masih sangat muda beliau meninggal dunia radhiyallahu anha. Di umur 28 tahun di tahun 11 Hijriah, meninggal 6 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, usianya sekitar 28,5 tahun, ya, 28. Sama 20 sanah wa nisf, 28 6 bulan. Berarti beliau saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di usia 28 tahun persis. Wa ghasalah, dan dimandikan oleh suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi seorang suami boleh memandikan istrinya, hanya suami saja, anak tidak boleh. Ya, hanya yang dibolehkan dari laki-laki adalah suaminya. Ayahnya pun tidak boleh. Ya, hanya suaminya. Karena kalau perempuan itu sudah dewasa, tapi kalau perempuan itu belum
dewasa maka dimandikan oleh ayahnya. Baik. Karena ada batasan-batasan aurat yang dilihat sama batasannya ketika dia masih hidup dengan sudah mati. Seorang ayah tidak boleh melihat aurat anaknya kalau dia sudah balik. Aurat yang dimaksud adalah bagian-bagian vital. Ya, seperti kemaluannya dan semacamnya. Nah, wallahu taala alam. Dimandikan oleh suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha dan beliau pun mensolatkannya, ya, memimpin salat jenazahnya radhiyallahu taala anha. Beliau dimakamkan di malam itu juga di Lailatul Tsulatsa, dan ini adalah salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang meninggal itu sunnahnya disegerakan untuk dimakamkan, dikuburkan. Radhiyallahu anha wa radhaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan ridhonya kepada beliau dan kita dijadikan orang-orang yang ridho kepada beliau dan kepada ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana haknya tanpa berlebihan, namun kita mencintai karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka radhiyallahu taala anhum. Allahumma radha 'anis sayyidah Fatimah Az-Zahra. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan ridhonya kepada Fatimah Az-Zahra. Wahsyurna ma'aha fi a'la 'iliyyin, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dikumpulkan bersama di tempat a'la 'iliyyin, di tempat yang tinggi di Jannatul Firdaus, bertemu dengan para salihin, siddiqin wa syuhada wa an-nabiyyin. Sallallahu wasallama ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.